Halo teman-teman semua, Namo Buddhaya. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konflik beragama. Selamat menonton. Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, dan di Indonesia yang diakui itu ada 6, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan setiap agama dibagi lagi menjadi beberapa aliran. Contohnya dalam agama Buddha ada aliran Theravada, ada aliran Mahayana, Buddha Maitreya, Soka Gakkai, dan masih banyak lagi. Karena adanya perbedaan pandangan, perbedaan ajaran, perbedaan pendapat, seringkali terjadi kesalahpahaman, seringkali terjadi perselisihan dan konflik yang tiada habis-habisnya. Karena setiap orang menganggap agamanya lah yang paling benar dan agamanya lah yang paling bisa membuat mereka masuk ke surga. Saya ambil contoh, ada 3 orang anak yang sedang bermain. Kemudian mereka mengangkat topik bagaimana caranya masuk ke surga. Anak yang pertama menjawab seperti ini. Menurut ajaran agama saya, kalau mau masuk surga itu harus banyak berdana, banyak melakukan hal-hal baik seperti menolong orang yang kesusahan. Kemudian anak yang kedua itu membantah dan dia menjawab seperti ini. Enggak, bukan seperti itu. Kalau menurut ajaran agama saya, kalau mau masuk surga itu harus banyak beribadah dan banyak berdoa kepada Tuhan. Kemudian anak yang ketiga itu membantah lagi dan ia menjawab seperti ini. Enggak, kalian salah. Kalau mau masuk surga itu, menurut ajaran agama saya itu harus berbakti kepada orang tua, banyak mendengarkan orang tua, dan harus mencintai makhluk hidup. Karena semua makhluk hidup itu merupakan ciptaan Tuhan, sehingga kita tidak boleh menyakiti mereka. Dengan tidak menyakiti mereka, kita akan masuk surga. 3 anak tersebut mulailah bertengkar, dan mereka tidak ingin mengalah. Mereka menganggap pendapat mereka lah yang paling benar, pendapat mereka lah yang paling betul. Namun untungnya ada satu guru yang lewat dan berhasil mendamaikan 3 anak tersebut. Situasi seperti inilah yang terjadi di dunia sekarang ini. Karena adanya perbedaan pendapat, perbedaan ajaran, perbedaan agama, kita menjadi saling bertengkar. Kita menganggap pendapat kita lah yang paling benar. Kita tidak mau mengalah. Padahal semua ajaran, semua agama mengajarkan satu hal yang sama, yaitu kebaikan. Hanya kitalah manusia yang terlalu melekat pada ajaran agama kita masing-masing, sehingga kita tidak bisa saling memahami agama satu sama lain. Makanya, sekarang banyak terjadi perselisihan, peperangan, konflik yang tiada habis-habisnya. Dalam Anguttara Nikaya bab 2 ayat 4 nomor 6, Brahma Armadanda bertanya kepada Biku Mahakaccana. Tetapi Guru Kaccana, apakah penyebab dan alasannya sehingga petapa berselisih dengan petapa? Yang Mahakaccana memberikan jawaban demikian. Brahmana, karena nafsu terhadap pandangan, karena kemelekatan, ikatan keserakahan, bersikukuh terhadap pandangan-pandangan, maka petapa berselisih dengan petapa. Pada masa kehidupan manusia kapanpun, mau itu masa kuno ataupun masa kini, bila mana ada seorang penganut ajaran, dikatakan merasa percaya penuh dan menjunjung tinggi ajaran yang dianut, akan tetapi dirinya mungkin cenderung timbul kemelekatan yang kuat dan merasa terobsesi kuat juga terhadap ajaran itu. Maka ia akan kesulitan untuk menghadapi orang lain di tengah masyarakat. Mengapa demikian? Bisa saja karena ia tidak bisa memahami orang lain yang berbeda pandangan atau ajaran. Sebab mungkin saja ia menolak berbagai pernyataan atau komentar yang datang dari pihak lain yang menurutnya bertolak belakang atau berbeda dengan ajaran yang ia banggakan atau kagumi. Dalam Brahmajara Sutta 1.5 dan 1.6, Sang Buddha berkata, para biku, jika seseorang menghinaku, dhamma atau sangha, kalian tidak boleh marah, tersinggung atau terganggu akan hal itu. Jika kalian marah atau tidak senang akan penghinaan itu, maka itu akan menjadi rintangan bagi kalian. Karena jika orang lain menghinaku, dhamma atau sangha, dan kalian marah atau tidak senang, dapatkah kalian mengetahui apakah yang mereka katakan itu benar atau salah? Tidak, Bagawa, kata para biku. Jika orang lain menghinaku, dhamma atau sangha, maka kalian harus menjelaskan apa yang tidak benar sebagai tidak benar, dengan mengatakan, itu tidak benar, itu salah, itu bukan jalan kami, itu tidak ada pada kami. Jika orang lain memujiku,
dhamma atau sangha, kalian tidak boleh gembira, senang akan hal itu. Jika kalian gembira, bahagia, atau senang akan pujian itu, maka itu akan menjadi rintangan bagi kalian. Jika orang lain memujiku, dhamma atau sangha, kalian harus mengakui kebenaran sebagai kebenaran dengan mengatakan, itu benar, itu tepat sekali, itu adalah jalan kami, itu ada pada kami. Dengan demikian, Sang Buddha mengajarkan agar para pengikutnya tidak terbawa emosi positif atau negatif saat seseorang memuji atau merendahkan ajaran beliau, melainkan menjelaskan mana yang benar dan mana yang tidak benar atas pandangan terhadap ajaran Buddha tersebut, sehingga dapat membebaskan agama Buddha dari pandangan salah orang-orang yang tidak tahu tentang ajarannya. Bagaimana caranya agar kita tidak saling berselisih, saling berkonflik antar sesama karena masalah agama? Yang pertama, kita tidak boleh sombong akan agama kita sendiri. Misalnya dalam satu wilayah tersebut, agama kita lah yang paling menguasai, paling mensorok di wilayah tersebut, maka kita tidak boleh sombong akan agama sendiri. Kita harus bersikap biasa saja. Yang kedua, kita harus saling toleransi terhadap sesama manusia. Walaupun kita berbeda suku, agama, budaya, ras, kita tetap harus bertoleransi antar sesama kita. Tidak boleh saling membeda-bedakan. Yang ketiga, saling mempercayai. Kita jangan karena terdapat satu kasus atau satu berita yang menjelekkan suatu agama tertentu, kita jadinya menjauhi atau tidak mau berteman dengan orang yang memiliki agama yang sama sesuai dengan kasus tersebut. Kita harus saling bergandengan tangan dan menghadapi masalah tersebut. Sekian dari video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.